Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, banyak orang yang mungkin salah kaprah sehingga dalam kehidupannya terkadang ia mendahulukan yang sekunder atau bahkan tersier daripada sesuatu yang primer. Salah satu di antaranya adalah tentang keilmuan atau pembelajaran apa dulu yang memang sebetulnya dipelajari oleh seseorang daripada pembelajaran yang lainnya. Antara sekian banyak ilmu yang ada, sebetulnya ilmu apa dulu atau hal apa saja yang perlu dikenalkan terlebih dahulu. Maka kita perlu melihat banyak orang yang kemudian lebih banyak menekankan bagaimana tentang agama, tentang yang penting anaknya sholat dan lain sebagainya, ya, yang penting anaknya sudah bisa puasa dan lain sebagainya. Begitu pula ada di sisi yang lain banyak orang yang kemudian menekankan yang penting anak mempunyai skill dalam kehidupan. Bukan berarti penanaman tentang syariat, bagaimana anak sholat, bagaimana anak puasa, menjalankan kewajiban agama itu sesuatu yang salah. Tidak, saya tidak mengatakan itu salah. Begitu pula bukan berarti membekali anak itu dengan berbagai macam skill untuk persiapan kehidupannya itu satu hal yang salah, tidak. Tetapi ternyata ada hal yang mestinya lebih didahulukan terdahulu atau boleh jadi bisa diajarkan bersamaan, yaitu mengajarkan tentang bagaimana seorang itu mengenal Tuhannya, bagaimana seorang mengenal Allah SWT. Itulah pembelajaran tentang tauhid, ya, pendidikan agama. Bagaimana mungkin seorang bisa sholat sesuai dengan syarat rukunnya dan penuh keikhlasan menghadap siapa, kalau kemudian orang tersebut belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wajar banyak orang yang sholat ternyata makna sholat tidak mampu ia wujudkan dalam kehidupan nyata. Ia sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ia tidak mengetahui buat apa dia sholat dan kepada siapa ia sholat tersebut. Begitu pula banyak orang yang berpuasa seakan-akan puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi ia tidak mampu untuk mengetahui sebetulnya puasa itu untuk apa dan kepada siapa ia berpuasa. Nah, maka kita perlu melihat pada Al-Quran surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran, ia berkata kepadanya, hai anakku, ya bunayya, ya, dengan bahasa yang sangat santun untuk memanggil anaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala atau mengajarkan tauhid. Kalau kita lihat dalam kitab Zubat, ada satu syair yang mengatakan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Jadi kewajiban bagi seseorang yang pertama adalah 'alal insani ma'rifatul ilah, mengetahui
Tuhan, mengetahui Allah Subhanahu wa taala bistiqoni dengan yakin. Nah, itulah pembelajaran tauhid. Nah, apa yang disampaikan oleh Luqman? Ya, kita memang tahu ini ada seorang yang sangat bijak. Sebagian ulama ada yang bahkan mengatakan Luqman itu nabi, tetapi mayoritas mengatakan Luqman ini bukanlah seorang nabi, tapi orang yang sangat soleh, yang mengetahui akan nikmat Allah SWT yang diberikan hikmah, ya, mengetahui sesuatu yang paling baik, yang paling berharga di antara yang lainnya. Ini adalah hikmah. Ada ilmu pengetahuan, Luqman mengetahui mana yang memang patut dan lebih diutamakan. Begitu pula ada banyak perbuatan, Luqman lebih mengetahui mana yang patut didahulukan dan mana yang dinomorduakan. Itulah salah satu hikmah yang diberikan Allah SWT kepada Luqman. Meskipun banyak perdebatan, ini Luqman itu siapa? Karena masyarakat Arab saat itu mengenal ada dua Luqman. Yang pertama adalah Luqman ibnu Ad, yang kedua adalah Luqman bin Hakim. Luqman bin Ad adalah orang yang memang terkenal sangat wibawa, ya, dalam kepemimpinannya, ilmunya sangat luas dan lain sebagainya, fasih, pandai. Begitu pula yang kedua adalah Luqmanul Hakim, yang terkenal dengan kata-kata yang bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa Luqman yang kemudian sampai dikisahkan dalam surah tersendiri dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman, surah yang ke-31, ini adalah Luqmanul Hakim. Nah, kembali lagi kepada ayat 13 tersebut, ya, bahwa ayat ini mengandung satu hal yang sangat luar biasa apabila kita tinjau dari sisi pendidikan. Bahwa pendidikan itu adalah sebuah sistem, maka ada unsur-unsur pendidikan yang ada di dalamnya. Dan ayat ini menggambarkan satu sistem pendidikan yang sangat utuh. Yang pertama adalah ada Luqman, yang kedua ada ibnuhu, ya, anaknya, yang ketiga adalah ya'idhuhu, ada mau'idhah, yang keempat adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ya. Luqman dalam hal ini adalah sebagai pendidik, ya, sebagai orang tua punya kewajiban melakukan pendidikan terhadap anaknya, dan itu adalah yang pertama kali harus disampaikan. Itu adalah kewajiban orang tua adalah melakukan pendidikan terhadap anaknya. Namun karena banyak orang tua yang kemudian tidak mampu, bahkan mungkin mampu tetapi tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pendidikan terhadap anaknya, sehingga ia meminta bantuan kepada orang lain, bisa dengan privat, bisa dengan menyekolahkan dan lain sebagainya. Maka ketika banyak orang tua yang tidak mampu atau tidak punya kesempatan melakukan pendidikan terhadap anaknya, maka ia minta bantuan kepada orang lain. Berdirilah ada majelis taklim, kemudian semakin besar, kemudian banyak ada kajian-kajian, bahkan kemudian ada sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Itu adalah sejarah kemunculannya adalah seperti itu, sehingga ada sekolah. Kenapa? Karena kalau setiap orang mampu untuk melakukan pendidikan kepada anaknya, maka tidak akan ada sekolah. Nah, itu. Yang pertama ada Luqman sebagai orang tua yang fungsinya di sini adalah sebagai pendidik. Yang kedua ada libnihi, kepada anaknya. Anaknya Luqman ini berarti sebagai unsur yang kedua dalam sebuah pendidikan. Ada siswa atau dikatakan murid, ada pembelajar, ada peserta didik, dengan sebutan yang macam-macam yang kemudian mempunyai konotasi yang kalau maksudnya adalah orang yang belajar, ya, orang yang belajar itu kemudian dikatakan ada sebutan murid, ada disebutan siswa, ada disebutkan peserta didik, ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah wa huwa ya'idhuhu, ada mau'izah, ya, ada metode bagaimana caranya menyampaikan materi kepada anak didik, ya, yaitu dengan cara ya'idhuhu, dengan mau'izah. Yang berikutnya adalah ya bunayya. Ketika menggunakan sebuah metode, maka jangan kemudian salah menggunakan metode tersebut. Tetapi ucapan yang keluar pun dari seorang guru, dari seorang pendidik, haruslah ucapan yang manis. Jangan sampai kemudian
menggunakan kata-kata yang tidak disukai oleh peserta didik atau oleh siswa. Haruslah dengan menggunakan kata-kata yang manis kepada anaknya, kepada peserta didik. Karena apa? Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa peserta didik atau siswa atau tilmid itu juga harus, ya, bagi seorang guru itu harus menganggap bahwa peserta didik itu sama, seakan-akan ia adalah anaknya. Makanya ada persyaratan seorang guru itu setidaknya adalah orang yang memang sudah mempunyai anak. Karena apa? Orang yang sudah mempunyai anak itu akan mempunyai perasaan yang berbeda terhadap anak-anak dibandingkan orang yang belum mempunyai anak. Nah, tanggung jawab seorang guru melihat kepada anaknya ketika menganggap bahwa dia adalah sama seperti anaknya sendiri, maka akan jauh lebih besar. Karena apa? Tidak akan rela ketika anaknya itu terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Maka akan senantiasa menghendaki sesuatu hal yang sangat bagus, yang sangat baik kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Ini adalah materinya. Janganlah engkau menyekutukan Allah SWT. Materi yang pertama kali mestinya diajarkan oleh orang tua kepada anaknya adalah mengenal Allah SWT. Jangan sampai kemudian memusyrikkannya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya Allah SWT adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kalimat ini juga perlu diketahui bahwa seorang guru, seorang Luqman, seorang orang tua ketika mengingatkan kepada anaknya, mengajarkan tentang sesuatu, khususnya mengajarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dengan menggunakan kalimat ya'idhuhu, dengan menggunakan fi'il mudhari. Nah, ketika dengan menggunakan fi'il mudhari dengan makna al-an wal istiqbal atau mustaqbal, zaman sekarang, zaman ketika diucapkan sesuatu tersebut, sesuatu perkataan tersebut, dan zaman yang akan datang, menunjukkan bahwa perbuatan melakukan atau tindakan memperingatkan, memberikan pelajaran kepada anak itu harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak hanya sekali dua kali kemudian ketika anaknya tidak mau melakukan selesai, tidak. Tetapi ini harus dilakukan terus-menerus. Ya'idhu, dengan menggunakan fi'il mudhari, maka pendidikan tauhid harus diterapkan, ditanamkan terus-menerus kepada anaknya. Ya, begitu pula seorang guru ketika melakukan pembelajaran tentang materi apapun, apalagi tentang materi tentang tauhid, maka ia harus melakukan tindakan tidak hanya pas saat materi itu disampaikan sesuai dengan jam pelajarannya, tetapi harus disampaikan terus-menerus. Ketika kemudian di luar kelas, di dalam kelas melihat anak peserta didik itu belum melakukan apa yang disampaikan, maka diingatkan terus, diingatkan terus. Itulah tanggung jawab yang sangat besar bagi orang tua sebagai pendidik, begitu pula orang-orang yang bergelut dalam dunia pendidikan, bahwa tanggung jawabnya tidak hanya sekedar ketika menyampaikan sebuah materi, tetapi materi tersebut harus betul-betul bisa dipraktekkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sampai kapan? Sampai kemudian betul-betul siswa, anak-anaknya, peserta didiknya itu betul-betul mempraktekkan dan menjadikan apa yang disampaikan atau materi yang disampaikan itu adalah bagian dalam dirinya. Itulah makna kita mengungkapkan wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Pelajaran yang pertama, awwalu wajibin 'alal insani adalah ma'rifatul ilahi bistiqani, mengetahui Allah, mengajarkan tauhid, memperkenalkan Allah SWT, sehingga ketika ia melakukan syariat, maka betul-betul syariat itu ia lakukan. Karena apa? Karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat 13 surat 31 Luqman ini itu jelas menggambarkan satu unsur pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah sistem. Harus ada pendidiknya, harus ada siapa yang belajar, kemudian harus ada metodenya, ada materinya. Dan di sini tidak disampaikan ada kelas khusus, tidak, tetapi memang membutuhkan tempat. Nah, tapi kalau kemudian pas daring, apakah tidak ada? Ya, ada tempat, ada fasilitas.
ada media yang harus dibutuhkan. Dan ini akan berjalan sebuah pendidikan. Wajiban utama bagi orang tua, termasuk guru, adalah mengenalkan Tuhannya, memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula bahwa ketika seseorang mencoba untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal tentang agamanya, insya Allah akan memberikan jalan yang mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan memberikan kemudahan bagi seorang yang mencoba belajar tentang agama, ya, pemahaman yang cepat akan agama tersebut, akan apa yang ia pelajari. Dan ini apa yang ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam kitab Fathul Bari, diantaranya adalah mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bitta'allum. Barang siapa yang Allah kehendaki akan suatu kebaikan padanya, maka Allah akan yufaqihu fiddin, memberikan pemahaman tentang agama. Dan perlu diketahui wa innamal ilmu bitta'allum, bahwasanya ilmu itu ya bitta'allum, dengan belajar. Tidak ada orang yang kemudian lahir langsung pintar, kecuali orang yang kemudian mendapatkan ilmu hikmah, ilmu laduni dan sebagainya, wallahu alam. Tetapi secara ayat-ayat kauniyah, ya, hukum kausalitas, hukum alam dan sebagainya, ya, manusia harus belajar. Ketika pengen pintar harus belajar, ya, ada asbabnya, ada sebab-sebabnya yang memang harus diusahakan oleh manusia itu sendiri. Wa innamal ilmu bitta'allum. Maka jangan harap kemudian kita tidur terus pengen bangun kemudian jadi pintar, tidak. Tapi belajarlah. Nah, siapa yang belajar, apalagi belajar tentang agama, maka Allah akan memberikan kemudahan pemahaman tentang agama tersebut. Ya, apa yang dimaksud al-fiqhu fiddin? Al-fiqhu fiddin dalam Sunan Ibnu Majah dikatakan huwa al-ilmu alladhi yurithul khasyah fil qalbi. Ya, jadi al-ilmu yurithul khasyah fil qalbi, ilmu yang kemudian dapat memberikan bekas pengaruh terhadap orang yang belajar tersebut akan khasyatullah, akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tertanam dalam dirinya, rasa khasyah. Itu yang dimaksud al-fiqhu fiddin, mengetahui tentang agama, paham tentang agama adalah ketika ilmu tersebut mampu memberikan pengaruh kepada pemiliknya akan rasa khasyatullah, sehingga ia tidak dimanapun dan kapanpun senantiasa akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mahabbah kepada Allah, dan akan takut akan ditinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan azab Allah dan lain sebagainya. Wa yuzhiru atharuhu 'ala jawarih, ya, setelah kemudian dalam qalbnya itu memberikan pengaruh rasa takut dan lain sebagainya, ilmu tentang agama tersebut mampu ia diimplementasikan, diaktualisasikan dalam perbuatan setiap hari. Artinya apa? Perilakunya itu juga adalah cerminan dari ma'rifatullah. Perilakunya adalah cerminan dari ma'rifat akan agamanya. Perilakunya adalah cerminan dari ilmu yang ia ketahui, bukan sebaliknya, ya. Jadi Allah akan memberikan yufaqihu fiddin, pemahaman tentang agama, penguasaan tentang agama itu bagi orang yang memang nanti ilmunya yurithul khasyah fil qalbi wa yudhiru atharahu 'alal jawari. Ilmunya mampu memancarkan khasyah dalam dirinya dan mampu ia aktualisasikan dalam kehidupannya, sehingga ini adalah ilmu yang amaliyah dan amaliyah yang bil ilmi, ya. Artinya apa? Ilmu yang kemudian diamalkan dalam perbuatan setiap harinya, dimanapun, kapanpun, dan amal yang ia lakukan juga didasari atas ilmu yang ia ketahui. Nah, ini mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin wa innamal ilmu bitta'allum. Rumusnya itu harus belajar. Pengen sukses, usaha. Pengen mendapatkan nilai yang bagus, belajar. Jangan kemudian hanya tidur ngobrol-ngobrol terus, kemudian ketika ujian baru berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, mudah-mudahan dapat bagus, mudah-mudahan dosennya lupa, mudah-mudahan dosennya males sehingga langsung aja dapat nilainya A semua. Ya, silahkan berdoa itu. Tapi ketika kemudian ternyata tidak menguasai, itu kan hanya nilai, ya, tetapi bukan ilmu, ya.
maka ilmunya harus tetap dipelajari. Nah, kenapa itu sangat penting? Karena dalam perkataan Muhammad bin Sirin ya, dan yang diriwayatkan oleh Muslim ya, dalam An-Nawawi itu dikatakan ilmu adalah agama. Artinya apa? Ya, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ya, bahwasanya sungguhnya ilmu itu ya agama. Ya, atau dibalik bisa juga bahwasanya agama itu ya ilmu. Artinya apa? Kalau orang kemudian tidak memiliki ilmu, bagaimana ia bisa beragama? Ya. Bagaimana orang kemudian bisa beragama dengan baik kalau kemudian ia tidak mengetahui ilmu tentang agama itu? Wajar kalau kemudian banyak orang yang ahli ibadah, tetapi ketika tidak dasari ilmu, maka hilanglah nilai ibadah tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui ilmu seseorang, untuk mengetahui agama seseorang, benar atau tidak, fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari mana orang tersebut mengambil ilmunya. Inilah kemudian ada namanya dalam istilah hadis ada sanad. Ya, sehingga di dunia pesantren juga ada sanad. Belajar kitab apapun, maka biasanya gurunya kemudian memberikan sanad an sehingga sanadnya itu akan mutawatir. Saya belajar tafsir dari Kiai Solah, Gus Solah Kaliwungu, belajar dari Kiai Imron belajar dari gurunya lagi, terus belajar. Nah, ini sanad yang mutawatir sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Atau setidaknya sampai kepada muallif kitab kemudian kepada siapa lagi dan lain sebagainya. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Kenapa ini perlu kita pelajari? Ini sangat kontekstual sekali ya, bahwa hadis ini inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agar ilmu adalah agama dan lihatlah dari mana orang mengambil ilmu tersebut. Bagaimana orang tersebut belajar dari agama. Ini sanad yang saat ini sangat kontekstual. Karena apa? Banyak orang yang belajar ilmu khususnya tentang agama tidak diketahui dari mana sanadnya, dari siapa ia mengambil. Maka wajar ketika memberikan fatwanya sangat menyesatkan, dan ini memang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman ya memang al-ulama'u juhala, ya ulama yang berfatwa itu ya hanya dengan menggunakan baju seperti ulama dan sebagainya. Ya, ini saya sangat tegas ya. Orang kemudian berbaju kebenaran, tetapi sebetulnya ia salah, memberikan fatwa yang sangat menyesatkan. Bagaimana kalau kemudian kita kembali kepada uswatun hasanah Rasulullah SAW, maka fatwa tidak mungkin ada fatwa yang menjelek-jelekan orang lain. Tidak ada fatwa yang membuka aib orang lain, karena orang yang seperti itu berarti belum kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal tauhid. Maka fangduru aman ta'khuduna dinakum, wajar ketika ia belajar atau tidak mengenal Tuhannya, sehingga salah. Habis itu kemudian ia mendapatkan gelar, ia tidak mau belajar lagi, gelar ustaz, gelar ulama, yang kemudian dengan gelar itu ia semakin sombong, terus semakin sombong, dan ia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu saat barulah dibuka aibnya, karena orang tersebut suka membuka aib orang lain. Inilah hal yang perlu kita perhatikan. Jadi agar amaliyah kita amaliyah yang berdasarkan ilmu. Ilmu kita adalah ilmu yang kemudian kita amalkan, ilmu amaliyah dan amaliyah yang berdasarkan ilmu. Kenalilah akan Allah SWT. Ajarkanlah, utamakan tauhid dulu sebagaimana wasiat Luqman Hakim dalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.